Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada, semoga kita selalu dalam rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberikan umur yang panjang turbarokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Al-Fakir pencinta sholawat, bersama pun guru saya Mama Ada Sulhanuddin. Al-Fakir di sini akan menerangkan tentang keutamaan ziarah kubur dan yang lainnya. Ada hadis Rasulullah SAW, zikrul anbiya minal ibadah, zikrus solihin minal kafaroh, zikrul maut minas sodaqoh, zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Zikrul anbiya minal ibadah, kita mengingat para nabi, kita bertawasul kepada nabi, kita membaca salawat kepada nabi, itu bernilai ibadah di sisi Allah. Zikrus solihin minal kafaroh, kita mengingat para orang-orang soleh, para aulia Allah, para ulama, guru-guru kita. Misalkan kita mengenangnya lewat tawasul atau ziarah. Ini contohnya di makom Syekh Tubagus Mana Mangsurin Cikoduon, itu termasuk kafarah, tebusan dari dosa-dosa kita. Dzikrul maut minas sodaqoh, kita mengingat kematian, itu termasuk sodaqoh. Jadi sodaqoh itu tidak usah harta benda saja, harta bisa, tenaga bisa, pikiran juga bisa, berdoa juga bisa, itu termasuk sodaqoh. Ini sangat cocok untuk kita yang tidak memiliki harta benda. Kita mengingat saja kepada kematian, itu termasuk sodaqoh. Jadi kita mengingat bagaimana caranya supaya kita bisa meninggal dalam keadaan enak. Jangan memikirkan hanya pengen rumah mewah, mobil gagah, makan enak, tapi tidak memikirkan kematian yang enak. Zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah, mengingat kubur itu termasuk mendekatkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ziarah kubur dan sebagainya, tawasul bid'ah, itu orang salah paham dan keliru. Jadi buktinya zikrul anbiya minal ibadah, zikrul solihin minal kafaroh, zikrul maut minas sodaqoh, zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Zikrul maut, tentu kita nggak bakalan kemana, sebab kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah, mengingat kubur, kita juga tentunya nggak bakal kemana, pasti kita akan kembali ke tempat terakhir kita, yaitu adalah alam kubur. Diceritakan pada zaman dahulu, di zaman Khalifah Sayyidina Utsman ibni Affan, diceritakan tentang kematian, diceritakan tentang hari pembangkitan, diceritakan tentang padang mahsyar, diceritakan tentang hisab, diceritakan tentang pertimbangan, diceritakan tentang syirat, diceritakan tentang api neraka dan surga. Dia tidak menangis. Tapi ketika diceritakan tentang kubur, Sayyidina Utsman ibni Affan menangis pas ditanya, "Ya Khalifah, kenapa engkau diceritakan kematian sampai ke neraka engkau tidak menangis, tapi diceritakan tentang kubur engkau menangis, kenapa?" Ya sahabat Rasulullah SAW, jadi karena kubur itu awalu mangzil akhirah al kubur, jadi kuburan itu adalah rumah pertamanya akhirat. Contohnya begini, misalkan Mama Ada nih pengen poligami, tapi tidak diizinin sama istri tuanya, pasti kesananya pasti repot, pasti tidak akan selamat. Tapi kalau misalkan Mama Ada diizinin sama
istri tuanya untuk poligami, kesananya juga pasti akan adem ayem dan sakinah mawadah warahmah. Contohnya seperti itu. Jadi kubur itu ibarat istri tua, kesananya padang mahsyar, hari pembangkitan, syirat dan neraka sampai jannah itu ibarat istri muda. Jadi kalau di alam kuburnya kita selamat, terus padang mahsyar sampai neraka sampai surga pasti kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak selamat di alam kuburnya, terus kesananya juga padang mahsyar, hari pembangkitan, syirat, api neraka, kita juga tidak akan selamat. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita selamat dari istri tua, kalau kita mau poligami ke istri muda pasti selamat. Kalau istri tuanya ridho. Tapi kalau istri tua yang tidak ridho, pasti kesananya akan kacau, rumah tangga akan berantakan. Contohnya seperti itu kiasnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang salah mungkin itu keluar dari kebodohan dan khilafan saya. Kalau ada yang benarnya mungkin itu hidayah dari Allah. Semoga ada manfaat dan hikmahnya untuk kita semua, untuk merenungkan kita juga ngebakal kemana, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.